Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 3A, kelas 5A, kelas 5B, dan kelas 7A. Selamat bergabung pada mata kuliah bimbingan konseling yang akan saya ampu selama 1 semester ke depan tahun akademik 2020-2021. Semoga kalian berada dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah selama 1 semester ke depan kita akan melakukan perkuliahan secara online, mengingat saat ini kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Harapan saya semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk menuntut ilmu. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kontrak perkuliahan bimbingan konseling, di mana mata kuliah ini ditujukan bagi mahasiswa kependidikan sebagai calon guru mata pelajaran yang berperan untuk melakukan bimbingan dan konseling dalam proses belajar mengajar. Untuk deskripsi mata kuliah nanti kalian bisa baca sendiri. Langsung kita menuju slide selanjutnya mengenai tata tertib perkuliahan dalam mata kuliah bimbingan dan konseling. Untuk poin pertama, kalian sudah bergabung di WA Group, namun ada beberapa yang belum bergabung. Silahkan kalian bergabung pada ikhlas yang telah saya buat sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Poin yang kedua, silahkan kalian menggunakan nama di profil WA dengan baik dan jelas. Hal tersebut akan memudahkan saya untuk mengingat nama kalian. Untuk poin ketiga, kalian diharapkan untuk mengikuti pembelajaran sesuai dengan tata tertib akademik. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama mata kuliah bimbingan konseling yaitu melakukan plagiasi dalam setiap tugas atau copy paste. Lalu bertindak tidak santun dalam perkuliahan daring maupun di dalam grup. Untuk selanjutnya kita akan membahas agenda perkuliahan mata kuliah bimbingan konseling selama 1 semester yang insya Allah akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan pertama yang saat ini sedang kita lakukan untuk membahas kontrak perkuliahan. Untuk pertemuan pada minggu kedua, nanti akan ada materi pengantar dari saya yang akan membahas konsep bimbingan dan konseling. Pada pertemuan minggu ketiga juga ada materi dari saya yang akan membahas sejarah perkembangan bimbingan konseling. Dan pertemuan minggu keempat juga ada materi dari saya yang akan membahas tujuan, fungsi, dan ruang lingkup bimbingan konseling. Pada minggu kelima nanti bisa dimulai untuk presentasi kelompok pertama yang akan membahas latar belakang perlunya bimbingan konseling di sekolah. Nah, untuk kelompok pertama nanti bisa dipersiapkan dari sekarang sehingga nanti tidak ada lagi alasan bahwa kalian tidak siap untuk presentasi, karena agenda perkuliahan sudah saya sampaikan di awal pertemuan. Lalu pertemuan pada minggu ke-6, presentasi dari kelompok 2 yang akan membahas prinsip-prinsip bimbingan konseling. Untuk minggu ke-7, presentasi dari kelompok 3 yang akan membahas asas-asas bimbingan konseling. Nanti pada pertemuan ke-8, kalian akan melaksanakan ujian tengah semester. Untuk pertemuan ke-9, nanti ada presentasi dari kelompok 4 yang akan membahas
pendekatan, teknik, dan metode bimbingan konseling. Untuk pertemuan ke-10 nanti presentasi dari kelompok 5 yang membahas data dalam pelayanan bimbingan konseling. Dilanjutkan pada pertemuan 11 nanti dari kelompok 6 akan membahas makna, perencanaan, dan bimbingan konseling. Untuk pertemuan pada minggu ke-12 nanti presentasi dari kelompok 7 yang membahas macam-macam problema dalam praktik bimbingan konseling. Untuk pertemuan ke-13 nanti presentasi dari kelompok 8 yang membahas peranan agama dalam bimbingan konseling. Dan pertemuan ke-14 nanti ada presentasi dari kelompok terakhir yaitu kelompok 9 yang membahas data dalam pelayanan bimbingan konseling. Harapan saya nanti kita dapat menyelesaikan materi perkuliahan pada minggu ke-14 sehingga nanti pada pertemuan selanjutnya teman-teman bisa mempersiapkan untuk ujian akhir semester. Nah, selanjutnya kita bahas untuk teknis presentasi dan diskusi kelas. Tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Untuk teknik pengerjaannya nanti bisa kalian sepakati secara online melalui V-call atau video call atau melalui Zoom atau aplikasi yang lain. Himbauan dari saya, kalian untuk mengurangi pertemuan secara langsung. Lalu kalian nanti silahkan membuat slide presentasi yang disertai aplikasi rekam layar seperti yang sedang saya lakukan saat ini. Presentasi dilakukan secara individu, jadi tidak bersama-sama tapi sendiri-sendiri, lalu kemudian digabungkan dan dikirim ke YouTube atau akun apapun maksimal pukul 17 sehari sebelum perkuliahan dimulai. Nanti kalian bisa kirimkan linknya ke email saya. Lalu pada saat jadwal perkuliahan, semua mahasiswa wajib menyimak materi yang telah dibagikan via e-class dan wajib memberikan pertanyaan atau tanggapan melalui e-class. Untuk yang terakhir, pemateri silahkan memilih 3 pertanyaan atau tanggapan yang terbaik dan dijawab melalui ikhlas pada hari yang sama. Nah, untuk pembagian kelompok nanti dalam satu kelas bisa dibagi menjadi 9 kelompok sesuai dengan urutan nomor absen. Ini nanti bisa dihandle oleh Komting. Dan urutan kelompok yang presentasi nanti dimulai dari absen pertama. Satu kelompok bisa beranggotakan 2-3 orang dengan materi presentasi yang disesuaikan dengan urutan pokok bahasan yang telah saya sampaikan tadi. Untuk sistem penilaian, ada beberapa poin untuk penilaian pada mata kuliah bimbingan konseling, yaitu kehadiran. Untuk mahasiswa diwajibkan absen melalui ikhlas dengan minimal kehadiran 15% atau kurang lebih sekitar 12 kali pertemuan. Apabila absen kurang dari 12 kali pertemuan, otomatis nilainya tidak akan keluar. Lalu keaktifan dalam kuliah, dalam memberikan pertanyaan atau tanggapan juga saya perhatikan. Lalu ada tugas, baik berupa tugas individu maupun tugas kelompok. Selain itu ada penilaian untuk UTS dan UAS. Adapun referensi yang dapat kalian gunakan sebagai acuan dapat kalian ambil dari jurnal penelitian dan jurnal ilmiah bimbingan konseling, baik jurnal nasional, jurnal internasional,
maupun jurnal nasional terakreditasi. Selain itu, kalian juga bisa mengambil rujukan dari buku bimbingan konseling maupun buku elektronik bimbingan konseling. Baik, terima kasih. Sekian yang saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau tanggapan atau sanggahan terkait dengan kontrak kuliah mata kuliah bimbingan konseling, nanti kalian bisa sampaikan pada WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.